Selamat mendengarkan podcast ini. Natal tahun ini benar-benar Natal yang sangat istimewa. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Istimewa dalam arti suasana setengah berkabung, saudaraku. Karena kita menghadapi pandemi COVID yang minggu dan hari-hari terakhir ini kurvanya meningkat. Kita menghindari kerumunan. Tidak sedikit orang-orang yang terpapar COVID. Salah satu keluarga dan saudara kandung saya juga meninggal karena COVID. Masuk rumah sakit tidak bisa ditengok, meninggal dibawa ke kuburan dengan protokol korban COVID. Tidak bisa lagi melihat wajah terakhir secara langsung. Tidak lama anaknya juga terpapar dan harus dibawa ke tempat isolasi. Tadi juga saya dapat SMS dari seorang jemaat yang saya kenal baik yang berkata, "Pak, saya sudah lama tidak ketemu Bapak. Sekarang saya sedang ada di rumah sakit karena saya terpapar COVID." Belum lagi kemarin mendengar beberapa orang juga kena COVID. Sampai ada yang sudah meninggal. Hari ini kita melihat banyak orang menderita karena pandemi. Juga dampak dari pandemi ini, saudaraku, hidup ekonomi yang begitu sulit. COVID ini menghantam segala aspek. Mau pejabat tinggi, mau artis, mau preman, mau orang biasa. Tidak sanggup. Virus yang tidak kelihatan tetapi yang dikatakan oleh beberapa pakar sebagai cerdik. Dunia kita percayalah tidak bertambah menjadi baik, saudaraku. Jangan tidak mau mengerti. Itulah sebabnya tema yang saya usung adalah menyongsong masa penampian. Mungkin saudara berkata, Natal-Natal kok temanya penampian. Kita harus mengerti kebenaran Alkitab dan menerimanya. Bahwa dunia di mana kita hidup ini tidak bertambah menjadi baik. Mau dari sudut aspek manapun, saudaraku. Ya. Tadi saya katakan ini Natal yang istimewa. Kalau Natal-Natal sebelumnya, bahkan tahun lalu, kami masih bisa melakukan Natal di gedung besar dengan jumlah belasan ribu. Tentu tahun ini tidak bisa seperti tahun-tahun sebelumnya, saudaraku. Dan mungkin juga tidak perlu. Natal yang menjadi ajang kita punya panggung. Natal di mana kita bisa mengangkat diri dan tampil sebagai gereja yang wow. Wow, dengan acara yang wow. Dengan mengharapkan orang berdecak kagum dan bertepuk tangan. Sudah bukan zamannya lagi. Sudah bukan zamannya lagi.
Memang Natal tahun ini kalau di gereja GSKI Rehoboth Arta Gading masih menampilkan orkestra dengan 30 pemain. Tetapi sekali lagi suasana batin saya sebagai gembala sudah beda dengan tahun lalu. Sudah nggak nyari wow. Nggak perlu. Kita cari wow itu kita berkhianat kepada Tuhan. Kita mau mendapat mahkota, sekecil apapun mahkota itu, tidak boleh. Sebab kita harus melakukan semua untuk kesenangan Tuhan. Penampian dari akar kata menampi. Artinya, arti sempitnya adalah memisahkan atau mengirai. Bukan mengira, mengirai. Kata yang agak jarang, saudaraku, didengar. Dalam arti lengkap menampi itu artinya memisahkan. Memisahkan dua unsur atau dua benda dengan mengguncang. Biasanya menampi ini kalau untuk orang-orang Indonesia memisahkan beras dan gabah dengan menggunakan nyiru atau tampah. Alat rumah tangga berbentuk bundar dibuat dari bambu yang dianyam, gunanya untuk menampi beras. Ya, tentu kalau di Israel memisahkan gandum dan kulitnya. Ada satu kata dalam bahasa Yunani yang digunakan Yesus untuk kata menampi ini, yaitu siniazo. Siniazo. Dalam Lukas pasal 22:31 ketika yang mulia Tuhan kita Yesus berkata, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Kata menampi ini dalam Alkitab versi King James Version diterjemahkan sift. Sift. Sinonim dari kata ini adalah winnow. Winnow. Kata yang mendekati kata sift itu shrink. Shake in a sheaf. Seperti menyaring. Tapi kalau menyaring tidak seperti menampi. Kalau menyaring cukup begitu. Kalau menampi itu sampai diangkat, saudara. Diguncang. Kalau menampi itu tindakan mengguncang. Dunia sedang dibawa kepada masa transisi. Dari masa menuai, sekarang masa menampi. Dituai, di ladang, ditampi. Di masa penampian ini dunia akan mengalami goncangan dari berbagai aspek hidup. Gereja yang benar-benar dewasa mestinya sudah mulai melihat musim, maksud saya masa menampi ini bukan lagi musim menuai yang memang belum selesai total, selalu ada yang harus dituai. Tetapi ini dunia sedang memasuki masa penampian menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Jadi Yesus Kristus datang, yang pertama dulu, Natal pertama itu datang sebagai bayi kecil. Nanti Yesus akan datang di the last Christmas sebagai raja. Di Daniel 12 ayat 10 tertulis, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji.
Tetapi orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Jadi ada pemurnian, saudaraku. Yang fasik tambah fasik, yang jahat tambah jahat. Tetapi orang-orang fasik tidak memahaminya. Situasi dunia seperti ini. Konteks ayat dalam Daniel pasal 12 ayat 10 ini, kalau kita membaca dari ayat 1 sampai 9, sedang berbicara mengenai akhir zaman. Mengenai kesesakan yang akan dialami Israel di akhir zaman. Mengenai kebangkitan manusia di akhir zaman. Mengenai pembuktian orang benar dan orang yang tidak benar. Mengenai pengetahuan yang akan mengalami kemajuan. Tapi di pihak lain firman Tuhan akan diselidiki dan disingkapkan. Jadi jangan terkurung, tersandera oleh doktrin-doktrin yang sudah ada. Bukan tidak menghargai doktrin yang sudah ada. Ada penyingkapan. Paralel sebagaimana teknologi, iptek, ilmu pengetahuan teknologi mengalami kemajuan, maka pendalaman Alkitab, penemuan kebenaran-kebenaran yang fit untuk dunia kita juga terjadi. Masa penampian adalah masa penegasan. Artinya orang percaya ditantang untuk memilih, hendak mengikuti Yesus dengan benar atau ikut dunia. Tantangan ini sebenarnya berasal dari keadaan dunia yang akan diguncang. Dan dalam guncangan ini mau berat atau ringan. Berat tetap setia. Tidak berat terbawa dunia. Sesuai dengan firman Tuhan bahwa masa ini adalah masa sukar. Dan akan semakin sukar. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Matius 24 ayat 4 sampai 13. Harus dicamkan, ini bukan zaman damai. Bukan zaman kelimpahan duniawi. Bukan zaman kenyamanan ketenangan. Di mana orang percaya tidak lagi menghadapi tantangan dan percobaan. Ini zaman berat. Baik orang Kristen maupun orang di luar Kristen akan mengalami guncangan, saudaraku. Makanya jangan menjanjikan kepada jemaat dunia akan bertambah baik. Ya, para pendeta, hamba Tuhan, pembicara, jangan berbohong. Jangan. Kita ikuti firman. Firman Tuhan mengatakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Saudaraku, suasana-suasana krisis yang suasana krisis yang berat, yang tinggi itu nggak terbayangkan sebelum betul-betul dialami. Ya, saya pernah mengalami di bawah ombak di Laut Selatan, kehabisan napas, rasanya bagaimana mau mati itu. Pernah naik kapal di pusaran di daerah Ternate sana. Bagaimana kapal diangkat lalu buat, diangkat lagi buat. Bayangkan saudara, ngeri. Dan tidak ada pelampung yang cukup. Jatuh dari lift. Untung tidak sampai ke bawah. Rupanya ada pengamannya, tapi dari lantai berapa gitu sampai ke bawah. Wah, semua orang teriak. Operasi, semua isi perut dikeluarkan. Saat-saat seperti itu ada perenungan yang tidak bisa dialami orang kalau tidak mengalami keadaan itu. Waktu melawat
saudara-saudara kita yang mengalami korban Gunung Sinabung, waktu kita lagi jalan, wah, abu pas datang, gak bisa lihat depan, wah, semua abu gelap, sampai mobil depan diketabrak, wiper tidak bisa jalan karena debu, gelap. Itu suasana yang gak bisa dihayati kecuali kita masuk ke dalamnya. Dunia nanti akan ada dalam suasana seperti itu. Makanya Mbok Yo kita ini sadar saudaraku, jangan sombong. Tapi gak usah nunggu gunung anak Krakatau meletus. Anda kena COVID saja juga sudah ada di masa-masa seperti itu. Ya, orang harus takut Tuhan, wes takut Tuhan. Takut Tuhan sebelum memasuki keadaan seperti itu yang akan menimpa semua penduduk bumi. Bukan ngancam, bukan nakut-nakuti lah. Kita mau cari apa sih hidup ini saudara? Jadi Kristen tuh mau apa? Mau bikin kebaktian? Mau nyanyi-nyanyi tok? Kan yang penting bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi keadaan-keadaan yang nanti berat. Belum lagi di hadapan pengadilan Tuhan loh. Dari aspek sekuler saja, dunia menghadapi berbagai krisis. Krisis politik, ekonomi, sosial, pandemi, ekosistem bumi, anomali cuaca, radikalisme. Wah, belum lagi kejahatan manusia. Di dalam dunia rohani atau dunia moral, ini masa perang. Konflik rohani yang paling sukar. Sebab iblis tentu bekerja keras untuk bisa menarik sebanyak-banyaknya orang masuk dalam persekutuan dengan dia. Dibutuhkan kecerdasan rohani yang tinggi. Saudaraku, jangan sok cerdas. Saya juga bukan orang cerdas-cerdas bagaimana, tapi saya mau belajar lebih cerdas, ya. Nah, enggak boleh ngaku-ngaku cerdas, saudara. Jangan sok cerdas, sok bijak. Kelakuan kita akan menunjukkan cerdas dan bijaknya hidup kita. Lalu, tanya orang di sekitarmu, kau berduri atau tidak? Kalau kau berduri, kamu enggak cerdas. Sebab cerdas itu bisa relatif kalau dilihat dari perkataan, ucapan, dan orang yang pintar ngomong pasti merasa diri cerdas. Tapi jangan banyak bicara. Orang sekitarmu merasakan kamu berduri atau enggak. Saya juga mau begitu, saudaraku. Saya sendiri tidak sempurna, tapi saya ingin tidak berduri. Bukan takut manusia, saudaraku. Kalau kita menghadap Tuhan, waduh, jangan sampai kita masih punya dosa atau percintaan dunia. Iblis ini sungguh-sungguh berusaha menghancurkan pekerjaan Tuhan dan membunuh iman yang murni. Saya senang dengan lagu-lagu yang tadi dinyanyikan, walaupun itu tidak mengangkat kita semua ikut nyanyi karena nggak tahu lagunya. Jadi lebih banyak berkhotbah lagu-lagu tadi. Apakah ada iman di bumi waktu Tuhan datang? Bagus. Banyak orang berseru Tuhan, Tuhan, tapi Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Kok nggak takut ya? Saya sih takut, saudaraku. Bener takut. Bener takut saya. Dengan takutnya ini saya sudah tidak terlalu pusing, saya ini ketua sinode atau bukan. Saya ini gembala jemaat, berapa jumlah jemaat. Udah enggak terlalu pusing. Enggak penting, panggung itu enggak penting. Yang penting bagaimana ketika di hadapan Tuhan, Tuhan kenal kita. Kita harus mengenali ancaman-ancaman bagi iman Kristen di tengah-tengah dunia yang diguncang ini, saudara. Tadi saya sudah katakan guncangan dari berbagai aspek dan bidang hidup. Dan itu pasti mempengaruhi perilaku kita. Yang tadinya nggak nyolong jadi nyolong. Yang tadinya tidak garang jadi garang.
Yang tadinya tidak bengis jadi bengis, dan karena semua orang bengis, karena semua orang nyolong, jadi kita ikut-ikutan nyolong. Tapi kita harus memiliki integritas, dan ini penting. Kita melihat tantangan-tantangan ini, saudaraku, di masa penampian ini. Pengaruh dunia yang jahat di sekitar kita. Ini pertama, melalui berbagai mass media dan pergaulan hidup. Gadget itu, waduh, banyak racunnya. Walaupun di situ juga ada madunya. Maka kenapa kita juga harus menggunakan media untuk membuat antitese dari racun dunia ini. Iklim dunia sekitar kita semakin jahat. Suasana fasik dunia ini sedikit banyak atau bahkan banyak mempengaruhi pola tindak dan pola pikir kita. Makanya firman Tuhan mengatakan di Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Bagaimana kamu berkebiasaan. Kamu ikut kebiasaan sopo. Kebiasaan Tuhan Yesus. Atau kebiasaan anak dunia. Aduh, saudara, kalau lihat anak-anak muda sekarang, aduh berat, saudaraku. Terbawa oleh dunia. Nggak tahu bagaimana mencegah ini. Saya punya program warrior. Belum sempat, saudara, menyampaikan. Karena waktu saya begitu padat. Udah diisi dengan banyak kesibukan. Warrior saya mau khusus bicara kepada orang muda. Saya masih menemukan orang-orang muda yang menakjubkan, mengagumkan, saudara. Di Anda berkat bertanya Alkitab menjawab. Usia 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun, waduh. Wah, menakjubkan. Sampai ada yang saya katakan kepada pengurus atau yang mendampingi saya berkata, tolong ini nanti dibacakan di acara pemuda nih, kesaksian ini. Orang-orang muda yang masih mempertahankan integritasnya walaupun akhirnya tidak punya banyak teman. Pengaruh dunia sekitar kita luar biasa jahatnya, saudara. Ya. Yang kedua, aniaya atau perlakuan dari orang yang kelompok orang-orang yang gencar ya, menghambat kekristenan. Dan ini selalu ada. Dan ini juga mengkhawatirkan, saudaraku. Di wilayah-wilayah tertentu di dunia ini ada kelompok antikris yang memang bukan hanya tidak menyukai Injil, tapi mencoba untuk memunahkan. Makanya kalau orang Kristen tidak sungguh-sungguh mengenal kebenaran, wah, pindah agama. Dan di wilayah-wilayah Kristen hari ini ada orang-orang yang namanya Petrus tapi bukan Kristen. Petrus, Markus, bukan Kristen. Ya, karena tidak pernah mengerti kebenaran, lalu mereka berkata, wah, agama saya yang baru ini setelah meninggalkan Kristen memang membawa damai. Loh, apa nggak ngerti kekristenan itu luar biasa? Ia tidak menemukan. Seperti orang ke Jakarta, mendaratnya di Bantar Gebang, tempat pembuangan sampah. Wah, Jakarta busuk katanya. You belum pernah ke Jalan Tamrin. Kamu belum pernah ke Monas. Kamu hanya sampai di Bantar Gebang maksud saya. Kamu belum kenal Jakarta itu. Belum masuk kepada kebenaran sejati. Dan saya mengerti ada orang-orang Kristen seperti itu karena saya dari kecil Kristen. Ada orang-orang Kristen yang memang tidak mengenal kebenaran dan begitu mudah pindah agama. Itu tantangan, saudaraku. Dan kita sebagai orang percaya yang mengerti kebenaran memiliki beban itu. Jadi sudah pengaruh jahat dunia, pengaruh antikris yang juga mencoba untuk memberangus kekristenan, ya saudara. Dan ini menjadi tanggung jawab kita. Jadi kalau orang-orang Kristen hanya kita ajar bergereja, berjemaat, wes,
Kebawa saudara. Tidak melihat kok nilai kekristenan yang sejati. Apalagi zaman susah begini. Zaman susah, kasih pinjaman gratis, kasih modal, pindah agama ya, pindah. Gereja tidak masih duit, Tuhan Yesus tidak nyata. Nah ini ada duit datang, wis pindah agama. Dan kekuatan antikris itu jangan dianggap ringan loh. Kalau Alkitab berkata dia mengepung orang-orang suci. Artinya ya orang-orang percaya menghadapi tantangan ini. Ini benar. Ini benar. Antikris itu anti Kristus yang mengepung orang-orang percaya. Dan di akhir zaman seperti iblis yang dilepaskan rantainya. Wah, kelihatan begitu semangat hidup, bergerak. Nah, jangan melempem kita ya saudaraku. Banyak ya pejabat, pendeta, pelayan Tuhan dari Gereja Suara Kebenaran Injil. Miliki beban ini saudaraku, miliki beban ini. Makanya jangan ribut soal-soal yang tidak penting. Saya memikirkan itu sejak beberapa belas tahun lampau. Fokus saya memang itu bagaimana saya bisa menjadi berkat di wilayah-wilayah Kristen yang ternyata juga mengalami kemerosotan. Saya baca grafik HIV-nya naik, aduh. Ayo kita pikirkan itu. Jangan di dalam kita ribut, kita berisik untuk hal-hal yang gak perlu. Susah saya saudaraku, susah banget saya. Susah banget. Bukan susah, susah banget. Kalau saya membangun STTE ini bukan supaya untuk nama saya bagus, KSTI punya sekolah tinggi teologi. Enggak semata-mata itu. Kalaupun ada sekian persen mungkin ada dulu awalnya ada. Tapi kan kita semakin hari semakin nggak cari panggung. Panggung di STTE, panggung di sinode. Enggak. Enggak, kita mau melengkapi mahasiswa kita menjadi utusan-utusan Kristus yang secara intelektual ada kemampuan yang lain, kecakapan untuk hidup. Gitu saudaraku. Makanya bagaimana mereka saya kasihi, saya sayangi seperti anak-anak saya sendiri. Karena saya memiliki visi ke depan. Saya berkata kepada Ketua Departemen Misi, ya, Pendeta Hasiolan, Bang, suatu hari pekerjaan you banyak. Karena setiap mahasiswa yang diutus harus diikuti kemana perginya, buat apa. Jangan ada satupun yang lolos dari pengamatan kita. Mungkin gak jadi penginjil, hanya jadi ibu rumah tangga. Maaf katanya salah. Jadi ibu rumah tangga, tapi ibu rumah tangga yang dilengkapi dengan kebenaran. Jadi penjahit, barista, agrobisnis, gak masalah. Tetapi jadi garam di tengah-tengah masyarakat. Maka saya katakan kepada pengurus, supaya setiap mahasiswa STTE ditemukan bakatnya dan dikembangkan. Jangan hanya bisa mengurai Alkitab, nanti ke gereja nunggu kolekte dijalankan. Jangan lagi begitu. Jangan jadi pendeta bayaran. Jadi pendeta upahan. Pendeta pengabdian yang tidak akan kekurangan, Tuhan akan cukupi. Ya. Makanya kita tarik anak-anak muda dari Mentawai, dari Nias. Aduh saudara, banyak pekerjaan kita, banyak banget saudaraku. Bagaimana setiap mahasiswa jadi orang hebat. Seperti anak kandung kita yang kita pikirkan nanti kamu jadi apa nak.
yang pinter, yang moralmu bagus, yang bakat-bakatmu dikembangkan supaya kamu bisa menjadi efektif untuk pekerjaan Tuhan, gitu saudaraku. Banyak pekerjaan. Jadi jangan ribut untuk hal-hal yang gak perlu ribut. Sebagai ketua sinode saya susah. Kalau ada hal-hal yang gak perlu ribut, jadi ribut. Saya susah. Jadi akhirnya kepada para pejabat-pejabat GSKI, saya ini Bapak rohanimu yang mau mengaku. Bapak mesti dihormati. Ya, jangan mulutmu bilang saya Bapak, tapi kelakuanmu engkau tidak menghormati. Saya tahu, bukan saya nggak tahu. You ngomong apa, saya tahu. Saya cuma nyimpen di sini, saudara. Maksudnya bukan saya mau dihormati. Kalau orang sudah nggak respect sama saya, you juga pasti nggak respect untuk sinode. Makanya para pejabat GSKI, saya ingatkan, ayo kita bersatu. Ya, kalau kita punya pimpinan, hargai pimpinan dengan kekurangan dan kelebihannya. Kalau Anda merasa, wah ini kurang pinter, cari pendeta lain yang lebih pinter, yang tidak punya salah, you pindah. You tetap ku salami sebagai sahabatku. Tapi tolong jangan di GSKI, you nyusahin saya. Saya sedang mikirkan Indonesia ini loh. Jangan saya ngurusin orang-orang yang hanya ribut untuk hal yang gak perlu ribut, saudaraku. Ya. Perhatikan ya, maka pejabat-pejabat GSKI yang di daerah rukunlah. Ada perbedaan pendapat mesti ada, tapi jangan ribut ya. Berpikir besar seperti Yesus. Kita akan mati, pasti mati. Apalagi masa COVID ini. Nah, jangan sampai kita di hadapan Tuhan masih bercacat bercela. Ini saya bukan sedang curhat untuk kepentingan saya. Saya melihat kepentingan GSKI dan Indonesia, bro. Bukan saya mau dibela, saya nggak perlu pembelaan, saya nggak perlu kehormatan. Sudah terhormat dan saya pasti dibela Tuhan. You mesti ngerti. Nah, kalau orang nggak punya beban, bagaimana bisa ngerti? Makanya sahabat-sahabat pejuang-pejuang, teman pejuang-pejuang di GSKI, di daerah-daerah, be strong, tetap kuat. Aku Bapak rohanimu. Aku tak mikir apa-apa. Aku hanya mikir keselamatan jiwa. Percaya saudaraku. Saya sudah membuktikan itu. 40 tahun lebih saya dalam pelayanan. Banyak hal yang tidak bisa saya utarakan. Orang hanya bisa menilai, menganalisa berdasarkan sudut pandang dia. Dia tidak mengalami yang saya alami. Kepada para pejabat-pejabat GSKI dimanapun Anda berada yang mendengar khotbah ini. Saya Bapak rohanimu. GSKI saya mendirikan. Bukan mosok, you harus dengar saya bicara. You harus menghargai sepatutnya supaya GSKI kokoh. Jika Anda tidak bisa, jangan di GSKI. Please deh, saya salamin. Jangan di GSKI. Saya mohon jangan di GSKI. Saya mohon jangan di GSKI. Kita nggak butuh. Kita butuh orang yang bisa menangis bersama. Menerima kekurangan kelemahan satu dengan yang lain. Sebagai saudara. Jatuhmu jatuhku. Lemahmu lemahku. Dan kalau kau lemahku bisa kuatku kuatkan kamu. Begitu. Kita tidak mau jadi sinode yang berkelahi satu dengan yang lain. Udah banyak sinode seperti itu. Makanya saya sering berkata kepada saudara pejabat GSKI. Tiarap. Tiarap. Jangan banyak bicara. Tiarap. You selidiki hidupmu di hadapan Tuhan. Jangan banyak bicara. Tiarap. Bawa dirimu di hadapan Tuhan. Kita hadapi dunia ini, saudara. Dunia yang jahat. Dan kelompok-kelompok orang yang mau memunahkan kekristenan dengan caranya. Kita taruh nyawa. Harta itu nggak ada artinya. Nyawa.
Dan saya akan jadi contoh. Saya bukan mau sombong, saya akan mau jadi contoh. Saya akan serahkan nyawa saya untuk Tuhan. You buktikan, saya akan menyerahkan nyawa saya untuk Tuhan tanpa takut. Saya sudah perkarakan ini dengan Tuhan. Seandainya ini zaman penganiayaan, apakah aku berani seperti Paulus? Saya bayangkan kalau kuku saya dicabut. Saya bayangkan kalau jari-jari saya dipotong satu persatu. Saya berkata, Tuhan, aku tetap mengasihi Engkau. Sekarang Tuhan, aku serahkan hidupku. Kalau aku pernah membelanjakan uangku secara salah, sekarang sisa uangku aku berikan. Ambil. Aku akan beri contoh. Jangan lihat saya 10 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 3, 4, 2 tahun yang lalu, bahkan setahun yang lalu. Hari ini saya sudah berubah terus. Saya sudah pamitan. Pamit. Makanya saudara kan dengar tuh lagu Aku Harus Sudah Mengakhiri itu. Ini bukan sedang emosi atau sedang stres. Saya bukan sedang emosi atau stres. Saya sedang depresi berat. Lihat dunia ini. Seperti Yesus di Taman Getsemane. Antara kehendak kita dan kehendak Allah. Saya juga punya kehendak. Saya juga punya nafsu. Saya juga punya ego. Tapi bagaimana aku menyalipkan ego ini dan aku mau berjalan bersama Tuhan. Bukan stres, tekanan berat. Waduh, kok begitu Pak? Ya terserah, suka-suka saya ngomong. Orang emang saya begitu, mau saya bilang enggak deh, enggak, aku berat. Anda lihat muka saya, muka orang yang berat. Saya menangisi dunia. Tuhan tahu saya menangisi dunia. Saya tidak sedang menangisi organisasi saudaraku. Saya bukan sedang menangisi duit, cukup uang saya. Kalau untuk hidup sendiri, saya menangisi jiwa-jiwa. Dunia yang jahat, tekanan dari pihak antikris. Yang ketiga, pengajaran sesat yang lahir dari berbagai kelompok Kristen yang sebenarnya tidak membawa manusia kepada kekristenan yang sejati. Kayak paling bener aja tuh Erastus. Ya, saya harus mengatakan saya benar. Kalau tidak benar bagaimana? Tapi saya tidak mengatakan bahwa semua orang salah. Pasti ada juga gereja yang benar. Tapi banyak yang tidak benar. Jadi namanya juga gereja suara kebenaran Injil. Jadi Bapak Ibu harus belajar terus. Dengan adanya Truth ID, saudara dengar terus gitu. Ya. Dan saudara juga bisa menyampaikan firman Tuhan di jemaat masing-masing dengan konten yang sama. Konten yang sama. Dengan konten yang sama. Dengan bahasa saudara dari perspektif saudara. Tapi nafasnya harus sama. Ini GSKI. Inilah Erastus sebagai foundernya. Dan ya dia mengaku bahwa dia dapat visi dari Tuhan ya. Yang mau percaya dia percaya. Kalau nggak percaya jangan ikut dia dong. Ya ini juga tantangan pengajaran sesat ini dari berbagai kelompok Kristen. Ya, jadi yuk kita belajar kebenaran. Pak, gimana kita tahu benar atau tidaknya? Ya dari kelakuan, dari perilaku. Nah, harga kebenaran itu di perilaku kita. Ya, saya nggak mengatakan bahwa saya selalu sempurna. Tapi hari ini ke depan ya harus sempurna. Nggak boleh didapati salah. Kalau sudah begitu kita angkat tangan begini, Tuhan, apapun yang terjadi kuserahkan dalam tangan-Mu. Engkau pembelaku. Kita nggak takut siapa-siapa lagi kecuali satu, berbuat dosa. Menaruh kebencian, nah itu yang nggak boleh. Dendam, sakit hati, nggak boleh. Harus mengampuni, memaafkan. Dan tolong ya sahabat-sahabat saya, kekasih-kasih Tuhan, teman-teman seperjuangan di GSKI, jangan ada kebencian, dendam, sakit hati. Jangan. Ya udah ampuni. Oke, it's okay, nggak ada masalah.
Ya, terhadap siapapun. Saya bukan tidak mengalami permusuhan, oh saya udah banyak dibully, ditikam, dikhianati, orang luar, orang dalam. Tapi nggak apa-apa, kan hidup itu begitu. Nggak masalah, kita masih genggam, kita peluk, ayo kita mau ke surga bersama. Makanya saudara-saudara saya yang di luar sana, saya minta satu hal, kalau you sayang saya, jangan tulis sembarangan di media sosial. Tolong deh kasih kata-kata yang bagus, jangan nyerang orang. Orang udah salah misalnya, engkau nggak berhak menghakimi, udah tahu kok. Tuhan berkata, lempari batu, ayo yang nggak punya dosa. Loh, kok kita belajar kebenaran bisa loh nulis yang begitu-begitu. Wah, saya tulis ini demi membela Pak Eras. Saya nggak suruh you bela saya loh. You nyusahin saya loh dengan membela saya cara yang salah. Loh, saya nggak ngajarin kamu bela aku cara begitu kok. Aku ngajarin apa sama kamu? Mengampuni, melupakan, memaafkan, mengerti, menerima orang lain. Saya mau cara apa minta saudara mengerti? Tolong deh jangan. Aduh, saudara ada pembela kita kok pakai acara membela-bela. Jangan ya. Tapi saya terima kasih you mengasihi mencintai saya. Orang bully saya dari berbagai pihak. Nggak usah dibela. Oh Erastus sesat, biarin. Aduh biarin, diem. Loh kamu yang saya ajari, ajar aku diam. Loh kok nggak diam? Lah saudara ngikutin siapa? Nah juga para pejabat di daerah ya, you mungkin dibully. Wah ikut GSKI ini kan Erastus yang sesat. Jangan. Kalau you kasihan saya, jangan. Kalau you sayang saya, jangan dibalas orang ngomong apa. Ya udah. Loh, kita kan diajar Tuhan tempeleng pipi kanan, beri pipi kiri. Kok kita ditempeleng, kita balas nempeleng. Setan mana yang ngajarin Anda begitu? Tuhan gak ngajarin kita begitu, bro. Loh, tapi saya bukan Pak Eras. You bukan Pak Eras, betul. Tapi you harus seperti Yesus. Tolong deh ya. Saya mengatakan saya sayang Anda, saya mengasihimu. Kita mau bersama-sama ke surga, ya? Ayo. Jadi kalau kita dapat tudingan segala macam dari segala pihak, ya memang begitu karena ajaran kita tidak sesuai dengan ajarannya. Kebijakan kita dianggap tidak bijak, ya nggak apa-apa, ya. Ngerti ya? Ayo kita menjadi orang-orang yang disebut man of Christ, manusia Kristus, man of God, manusia Allah. Yang keempat, kita itu menghadapi sirkuit dunia roh yang tidak dipahami banyak orang. Spirit-spirit yang mengalir tanpa disadari. Wah, kalau materialisme itu mah jelas, tapi banyak orang nggak sadar. Spirit nilai diri, kehormatan, prestis, mau berkuasa, mau dianggap penting. Wah, belum spirit-spirit yang lain. Sirkuit alam roh ini bahaya, saudaraku sekalian. Tapi kita mau berhenti, ya, kita mau berhenti berbuat dosa, menyongsong penampian, kita bersiap-siap. GSKI menjadi gereja kita, sinode kita yang terakhir. Jika Tuhan menghendaki, ya, kita pulang bersama. Kita mau berkemas-kemas, pulang bersama. Banyak hal yang tidak bisa saya ungkapkan semuanya. Berat dunia ini. Saya sendiri juga tidak yakin saya bakal hidup lama. Saya tidak ingin mati cepat-cepat, tapi saya tidak yakin juga bakal hidup 10 tahun lagi. Mungkin tidak.
Makanya saya mau mengakhiri jalan hidup saya dengan baik. Dan saya mau mengajak saudara berjuang bersama-sama di GSKI dengan prinsip kesucian. Langit baru, bumi baru. Maksimalkan potensi semua untuk kerajaan surga. Mari kita saling menaruh percaya dan saling mengasihi. Kita menyongsong Tuhan datang kembali. Dan ingat seperti yang dikatakan Tuhan sebelum Tuhan datang. Dunia akan mengalami masa penantian yang berat, makin berat, makin berat. Siapkan diri kita untuk itu. Aku harus sudah mengakhiri.